Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fauhil Wardati dengan NIM 3140240056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan PT Semen Indonesia Tbk dengan rincian. Yang pertama, ada foto profil perusahaan. Yang kedua, komite audit. Yang ketiga, hasil analisis 6C. Yang keempat, laporan keuangan. Dan yang kelima, hasil analisis 7P. Selanjutnya, ada foto profil perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Yuk simak video berikut. Selanjutnya, foto profil PT Semen Indonesia Tbk. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan semen beserta produk turunan. PT Semen Indonesia pada awalnya bernama PT Semen Gresik yang menaungi berbagai entitas di industri semen nasional. Pada tahun 2013, perusahaan resmi mengubah nama menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Perubahan nama ini mencerminkan transformasi perusahaan dari produsen semen yang memproduksi 56,5 juta ton per tahunnya. Sebagai penopang pembangunan nasional, begini sejarah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan. Kapasitas semen pertama yaitu 250.000 ton per tahunnya. Perusahaan pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 8 Juni. Kapasitas semen mencapai 1,8 juta ton per tahunnya. Pada tahun 1995, perusahaan ini mengakuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa dengan kapasitas terpasang dari perusahaan mencapai 8,5 juta ton per tahunnya. Pada tahun 2012, perubahan nama PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia dapat merefleksikan holding yang lebih besar dan melambangkan keindonesiaan. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendirikan Semen Indonesia Industri Bangunan untuk berbisnis di bidang produksi bahan bangunan. Perusahaan ini berhasil menyelesaikan pembangunan 2 pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah dan di Padang, Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang 3 juta ton semen per tahunnya. Pada tanggal 11 Februari 2020, PT Semen Indonesia berganti logo menjadi SIG. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, SIG tidak hanya memproduksi semen tetapi juga menawarkan berbagai solusi bahan bangunan yang lengkap. Produksi yang dihasilkan meliputi semen kantong, semen curah, beton, mortar, produk precast, produk non-semen, dan berbagai jenis bahan material bangunan, serta jasa konstruksi dan manufaktur. Keberagaman produk tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi kebutuhan sektor konstruksi secara menyeluruh, mulai dari pembangunan, infrastruktur, hingga proyek perumahan dan industri. Melalui visi, misi, dan strategi bisnis yang diterapkan, PT Semen Indonesia menunjukkan komitmennya untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan solusi bahan bangunan yang berkualitas, berkelanjutan. Setelah melihat penayangan video profil PT Semen Indonesia, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu komite audit. Namun sebelum komite audit, di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Sekretaris Perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jajaran Dewan Komisaris PT Semen Indonesia. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan, memberikan arahan strategis kepada direksi, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau corporate governance. Pada tahun 2025, Dewan Komisaris dipimpin oleh Bapak Sigit Widiawan sebagai Ketua Komisioner merangkap Komisaris Independen yang mulai menjabat pada tahun 2025. Selanjutnya terdapat Ibu
Ibu Christina Aryani sebagai komisaris sejak tahun 2025. Dan selanjutnya, Ibu Lydia Silvana Bijaman sebagai komisaris yang telah menjabat sejak tahun 2019, serta Bapak Satya Bakti Parikesit sebagai komisaris sejak tahun 2025. Selain itu, SIG juga memiliki komisaris independen yang bertugas menjaga independensi pengawasan perusahaan, yaitu Ibu Ratna Irsana dan Bapak Saur Siagian yang menjabat sejak tahun 2023, serta Bapak Agung Mulyanto yang mulai menjabat pada tahun 2025. Komposisi Dewan Komisaris yang terdiri atas komisaris dan komisaris independen menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan sistem pengawasan yang profesional, objektif, dan transparan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil oleh manajemen dapat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku. Selanjutnya adalah jajaran direksi PT Semen Indonesia Tbk yang bertanggung jawab dalam menjalankan strategi, operasional, serta pengelolaan perusahaan secara menyeluruh. Saat ini, posisi Presiden Direktur dijabat oleh Bapak Indra Infoeni sejak tahun 2025. Dalam menjalankan kepemimpinan perusahaan, beliau didampingi oleh Wakil Presiden Direktur yang mulai menjabat pada tahun 2025 oleh Bapak Andriano Hosni. Pada bidang operasional perusahaan dipimpin oleh Ibu Reni Wulandari sebagai Direktur Operasi yang telah menjabat sejak tahun 2023. Bidang pemasaran dan penjualan berada di bawah tanggung jawab Bapak Diki Sailan sebagai Direktur. Sementara untuk pengembangan bisnis dan penyusunan strategi perusahaan dipimpin oleh Bapak Denis Platisha sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategi yang mulai menjabat pada tahun 2025. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat serta penerapan manajemen risiko yang efektif, SIG menunjuk Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2025. Adapun pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan talenta perusahaan dipimpin oleh Bapak Hedi Setiadi sebagai Direktur Sumber Daya Manusia sejak tahun 2025. Dengan susunan direksi yang memiliki kompetensi di berbagai bidang, PT Semen Indonesia berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan daya saing, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan demi memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain direksi, SIG juga didukung oleh organ tata kelola perusahaan. Jabatan sekretaris perusahaan dipegang oleh Ibu Vita Mahraini yang berperan menjaga komunikasi dengan pemegang saham, investor, regulator, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Komite audit diketuai oleh Bapak Sigit Widiawan dengan anggota Bapak Agung Mulyanto, Bapak Sahad Pardede, dan Bapak Murrosyid Aryansyah. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internasional, dan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu analisis NAMSI pada PT Semen Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis NAMSI PT Semen Indonesia kebanyakan ini berasal dari annual report, web resmi PT Semen Indonesia, dan laporan keuangan lainnya. Untuk aspeknya, yang pertama itu ada di karakter profil perusahaan yang tadi sudah saya jelaskan di awal, terus kemampuan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadikan perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan menjalankan misi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, berfokus pada perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan perusahaan. Adapun kredibilitas laporan keuangan konsolidasian telah diaudit oleh Kantor Akuntan Republik Liana Ramon Senia dan rekannya dan memperoleh opini tanpa memodifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai
standar akuntansi yang berlaku. Adapun untuk kepatuhan terhadap regulasinya, PT Semen Indonesia merupakan perusahaan BUMN sekaligus perusahaan terbuka yang mematuhi berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk regulasi pasar modal, perpajakan, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap OJK sebagai komitmen di Bursa Efek Indonesia, SIG melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keuangan, laporan tahunan, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan sesuai dengan OJK. Adapun penerapan corporate governance ini menerapkan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Adapun untuk budaya dan karakternya, yang pertama itu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hubungan dengan kreditur terjalin melalui kerjasama pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat. Sengketa hukum yang pertama itu ada di Rembang, Jawa Tengah tahun 2014. Terus ada gugatan yang diajukan oleh Ibu Nur Hasanah binti Amit terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Terus yang ketiga juga ada dalam gugatan yang diajukan oleh Kantor Pertahanan Kompeten Rembang terkait dengan sertifikasi hak pemakai atas nama pemerintah desa Tegaldowo. Pada dasarnya saat ini tidak terjadi gangguan operasional. Adapun untuk Dewan Komisarisnya sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Terus ada pengakuan terhadap tata kelola, penerapan tata kelola perusahaan, dan keberlanjutan yang konsisten memperoleh pengakuan melalui penghargaan Best Sustainability and Resilience Award 2025 dari Indonesia Institute for Corporate Direction. Terus ada penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan. SIG menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK. Yang kedua yaitu ada capacity. Yang pertama dengan indikator manajemen puncak. PT Semen Indonesia itu dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab dalam merumuskan strategi dan mengelola operasional perusahaan. Terus ada manajemen produksi. Pada tahun 2025, perseroan mencatat volume produksi sebesar 3124 juta ton, turun sebesar 5,6% dari tahun sebelumnya. Terus manajemen penjualan pada tahun 2025 volume penjualan semen Indonesia adalah menurun. Penurunan ini disebabkan oleh turunannya penjualan domestik sebesar 4,3%, terutama pada semen curah yang terkontraksi 12,2% menjadi 8,2 juta ton akibat perlambatan aktivitas konstruksi. Terus yang ketiga ada manajemen pemasaran. Dalam bidang pemasaran, PT Semen Indonesia ini memiliki perusahaan anak. Jadinya kalau pemasaran tuh didukung oleh anak perusahaan, distributor, gudang, dan fasilitas logistik di berbagai wilayah Indonesia. Adapun manajemen keuangannya, total pendapatan segmen produksi semen perseroan yaitu tahun 2025 sebesar 31,279 miliar, turun sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya, yaitu 1,5% dari tahun 2024. Untuk manajemen sumber daya manusia, PT Semen itu menerapkan akhlak sebagai nilai inti, yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, dan kolaboratif. Perusahaan juga memberikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung transformasi perusahaan. Untuk kemampuan mengelola operasional perusahaan, dari total aset yang 76,57 triliun, PT Semen Indonesia memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Perusahaan juga terus melakukan efisiensi biaya, digitalisasi proses bisnis, dan inovasi produk guna mempertahankan daya saing di tengah kondisi industri yang menantang.
Adapun analisis yang ketiga yaitu kapital, dengan indikator yaitu total aset. Pada tahun 2025, PT Semen Indonesia memiliki total aset sebesar 76.768.724 juta. Jumlah aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya ekonomi yang kuat untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan pengembangan usaha di masa depan. Adapun total liabilitasnya yaitu 27.149.009 juta. Nilai ini masih lebih rendah dibanding total ekuitas dan total aset perusahaan. Adapun total ekuitasnya yaitu 47.719.715 juta. Besarnya ekuitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal sendiri yang kuat untuk membuat kegiatan operasional serta menyerap resiko apabila terjadi penurunan kinerja perusahaan. Adapun debt to equity ratio yaitu ada di 56,89%. Artinya, setiap 100 modal sendiri menjamin sekitar 56,89 kewajiban. Rasio ini masih menunjukkan struktur modal yang cukup sehat karena modal sendiri lebih besar daripada total liability. Adapun debt to asset ratio yaitu 35,45%, artinya aset perusahaan dibiayai oleh liabilitas, sedangkan sisanya dibiayai oleh modal sendiri. Selanjutnya, debt to capital ratio yaitu ada di 36,26%. Rasio menunjukkan bahwa proporsi utang dalam struktur permodalan perusahaan masih lebih kecil dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Dan untuk yang terakhir itu ada di belanja modal atau capital expenditure, yaitu 1.502.161 juta. Hal ini menunjukkan perusahaan tetap melakukan investasi untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi serta daya saing perusahaan. Selanjutnya adalah analisis yang keempat, yaitu kolateral. Dengan indikator aset tetap perusahaan, PT Semen Indonesia memiliki aset tidak lancar sebesar 59.138 triliun atau sekitar 77,2% dari total aset sebesar 76,569 triliun pada tahun 2025. Untuk total aset perusahaan yaitu 76.568.724 juta. Besarnya aset yang memiliki menunjukkan perusahaan dimiliki jaminan yang kuat apabila membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk kepemilikan aset produktif, sebagian besar aset perusahaan merupakan aset produktif yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, seperti pabrik dan mesin produksi. Hal ini menunjukkan bahwa aset tidak hanya berfungsi sebagai jaminan, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya ada nilai jaminan kreditur. Dengan jumlah aset yang besar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PT Semen Indonesia memiliki tingkat kepercayaan tinggi dari lembaga keuangan karena memiliki aset yang dapat dijadikan agunan apabila diperlukan. Untuk kemampuan mendukung pendanaan, kepemilikan aset yang besar memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memperoleh tambahan pembiayaan untuk investasi maupun ekspansi usaha karena memiliki aset yang dijaminkan kepada kreditur. Selanjutnya adalah condition. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi nasional. Pada tahun 2025, kondisi ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik, perang dagang yang berada di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebijakan moneter yang ketat di berbagai negara maju. Terus yang kedua ada kondisi industri semen. Pada tahun 2025, industri semen nasional menghadapi kondisi kelebihan kapasitas dan mengalami penurunan permintaan sebesar 1,5% secara year on year. Meskipun demikian, permintaan pada semen kantong tumbuh masih 1,0%. Persaingan usaha
Persaingan di industri semen pada tahun 2025 semakin ketat, ditandai dengan penurunan pasar SIG pada semester 1 2025. Untuk menghadapi kondisi tersebut, PT Semen Indonesia menerapkan strategi transformasi bisnis yang berfokus pada pengaturan pasar retail, pencapaian keunggulan biaya, pengembangan produk turunan semen, serta optimalisasi portofolio anak perusahaan. Pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur, program 3 juta ramah, dan pembangunan koperasi desa Merah Putih diperkirakan akan meningkatkan permintaan semen nasional. Di sisi lain, regulasi mengenai dekarbonisasi dan efisiensi energi mendorong PT Semen Indonesia mengembangkan produk ramah lingkungan serta meningkatkan efisiensi operasional. Untuk kondisi pasar, pada tahun 2026 diproyeksikan tumbuh 1% hingga 20%, didorong pada penyelesaian dengan proyek strategi nasional atau PSN. Terus pelanggan. Untuk pelanggan PT Semen itu meliputi proyek konstruksi dan infrastruktur, distributor, toko bangunan, serta konsumen retail. Sedangkan untuk pemasok, PT Semen Indonesia memprioritaskan penggunaan pemasok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pada tahun 2024, 97% berasal dari dalam negeri dan 3% itu berasal dari luar negeri. Adapun untuk regulasi, sebagai perusahaan publik, PT Semen memenuhi berbagai regulasi antara lain yaitu OJK, BI, standar emisi karbon, dan penerapan prinsip environmental, sosial, dan governance. Untuk kompetitor baru, yaitu masuknya persaingan baru di Indonesia Semen tergolong rendah karena industri ini membutuhkan investasi yang besar, akses terhadap bahan baku, teknologi produksi, perizinan pertambangan, serta jaringan distribusi yang luas. Adapun untuk strategi pelayanan pelanggan, PT Semen Indonesia memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui platform yaitu Sobat Bangun, akses toko, dan online official store. Yang terakhir itu ada constraint, yaitu dengan indikator kelebihan kapasitas produksi. Industri semen nasional itu mengalami oversupply, yaitu kapasitas produksi lebih besar dibanding dengan permintaan pasar. Kondisi ini menyebabkan persaingan harga semakin ketat dan menekankan margin keuntungan dan menurunkan tingkat optimisasi pabrik. Persaingan industri yang kuat, pada tahun 2025 PT Semen menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri semen. Akibatnya banyak produsen yang beroperasi di pasar domestik. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing melalui strategi transformation, operasional, dan sustainability serta memperkuat efisiensi operasional, inovasi produk, dan penerapan praktek bisnis yang berkelanjutan. Untuk peningkatan biaya produksi, PT Semen Indonesia menghadapi resiko peningkatan biaya produksi akibat kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar fosil. Penurunan permintaan pasar pada tahun 2025, permintaan semen nasional mengalami penurunan tercermin dari volume penjualan yang turun 1,5% dari 64,9 juta ton pada tahun 2024 menjadi 63,9 juta ton pada tahun 2025. Untuk tuntunan dekarbonisasinya, industri semen merupakan salah satu penyumbang emisi karbon sehingga PT Semen Indonesia menghadapi tuntunan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target nationally determined contribution. Selanjutnya ada di transisi menuju industri hijau. Perusahaan menghadapi tantangan dalam mengubah proses produksi konvensional menjadi lebih ramah lingkungan melalui pengurangan klinker, faktor penggunaan AFRR, dan pengembangan energi terbarukan. Selanjutnya adalah laporan keuangan PT Semen Indonesia.
Yang pertama itu ada laporan keuangan konsolidasian. Aset lancarnya itu pada tahun 2025 terdiri dari 17.430.795 dengan tahun 2021 itu ada di 16.185.508. Terus ikhtisar laba ruginya pendapatan itu ada di 35.243.751 dan tahun 2021 ada di 36.702.301. Rasio keuangannya, margin laba bruto pada tahun 2025 ada 20,6%, 2024 ada 21,92%, 2023 ada 26,33%, 2022 ada 29,35%, dan 2021 ada di 31,95%. Untuk gross profit margin mengalami penurunan 31,95% dari 2021 menjadi 0,6% pada 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan semakin menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan beban pokok penjualan atau tekanan harga jual akibat persaingan industri semen dan meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya ada margin laba usaha yaitu 3,55%, 6,10%, 11,65%, 12,71%, 14,19%. Operating profit margin turun secara bertahap dari 14,19% 2021 menjadi 3,55%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan mengalami penurunan. Laba usaha yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya beban operasional serta melemahnya kondisi pasar. Adapun untuk margin laba bersihnya ada di 0,54% dari tahun 2025, ada di 1,99% dari tahun 2024, 5,62%, 6,50%, 5,58%. Net profit margin menurun dari 5,58% pada 2021 menjadi hanya 0,5% pada tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya tekanan dari beban keuangan, biaya operasional, maupun penurunan kinerja usaha. Untuk margin EBITDA yaitu 12,75%, 15,18%, 20,15%, 21,88%, 23,55%. Margin ini mengalami penurunan dari 23,55% menjadi 12,75% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasional sebelum bunga pajak depresiasi mengalami penurunan. Hal itu mengindikasikan efisiensi operasional yang belum optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk rasio profitabilitas, rasio laba rugi terhadap ekuitas yaitu ada di 0,40%, 1,49%, 4,54%, 5,01%, 4,77%. ROE turun dari 4,77% pada tahun 2021 menjadi 0,40% pada 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham semakin rendah, yang setiapnya 100 modal yang ditanamkan hanya mampu menghasilkan laba sekitar 0,40%. Rasio laba terhadap total aset, yaitu ada di 0,25%, 0,93%, 2,65%, 2,85%, 2,50%. ROA juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan total aset dan menghasilkan laba semakin menurun. Rasio laba rugi terhadap investasi yaitu ada di 0,40%, 1,49%, 4,54%, 5,01%, 4,77%. Hal ini tuh sama dengan rasio terhadap ekuitas. Untuk rasio likuiditas yaitu ada di rasio lancar atau current ratio yaitu ada di 110,0,6%, 125
3,4%, 122,79%, 144,54%, 110,62%. Current ratio juga mengalami penurunan sehingga perusahaan masih memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, penurunan pada 2025 menunjukkan kemampuan likuiditas perusahaan melemah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk rasio solvabilitas yaitu ada di 56,89%, 55,14%, 66,46%, 70,43%, 86,55%. Dan meningkat dari 56, 89%, selanjutnya ada di rasio liabilitas terhadap total aset yaitu ada 35,46%, 34,60%, 38,83%, 40,10%, 45,39%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil sehingga risiko keuangan perusahaan semakin rendah. Dan yang terakhir ada rasio liabilitas terhadap kapital yaitu 36,26%, 35,54%, 39,93%, 41,32%, 46,40%. Penurunan ini menunjukkan bahwa struktur permodalan perusahaan semakin didominasi oleh modal sendiri dibanding dengan utang, sehingga kondisi solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada analisis 7P. Yang pertama ada personality, yaitu PT Semen Indonesia memiliki karakter perusahaan yang profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Identitas tersebut tercermin melalui transformasi perusahaan dari produsen semen menjadi penyedia solusi bahan bangunan yang mengutamakan kualitas, inovasi, kepuasan pelanggan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua ada party. Pihak yang berkepentingan dengan SIG meliputi pemerintah sebagai pemegang saham, investor, pelanggan, pemasok, distributor, karyawan, kreditur, masyarakat, serta regulator. Untuk purpose yaitu tujuan untuk tujuan SIG sendiri yaitu menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional dengan tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan, kualitas produksi, keberlanjutan lingkungan. Untuk prospek usaha SIG masih sangat baik karena didukung dengan pertumbuhan sektor konstruksi, pembangunan infrastruktur nasional, serta strategi perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis dan pengembangan produk ramah lingkungan. Adapun untuk payment, yaitu SIG memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang melalui pengelolaan arus kas yang baik, pendapatan operasional yang stabil, dan pengelolaan struktur modal yang sehat. Adapun untuk profitability-nya yaitu selain menghasilkan laba, SIG juga berupaya meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja perusahaan, pertumbuhan aset, serta pembagian dividen. Untuk protection-nya, SIG memberikan perlindungan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan corporate governance, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, sistem keselamatan, dan kesehatan kerja. Demikian analisis 7P-nya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari mulai profil perusahaan, komite audit, terus ada analisis 7C, terus ada laporan keuangan, analisis 7P. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.